Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya kembali melanjutkan beberapa yang perlu kita renungkan terkait dengan Paskah. Dan hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari Matius 27 tentang Yudas Iskariot. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, itu dicatat dalam ayat yang ketiga dari Matius 27. Yudas melihat Yesus itu dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot adalah bendahara Tuhan Yesus. Ternyata tidak kuat melihat pesona uang. Itu sudah dia tunjukkan ketika melihat Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia berkata, itu lebih bagus dijual, itu lebih bagus diuangkan. Saya ingin memberitahu kepada saudara, the power of money, kekuatan daripada uang. Itu pula yang sebabnya dikatakan oleh Alkitab bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu ingin mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Tidak bisa. Alkitab sudah mengatakan, engkau harus tunduk hanya kepada satu pihak saja. Kalau engkau tunduk kepada pihak yang satu, maka engkau akan melawan pihak yang lain. Itu adalah hukumnya. Saudara tidak bisa mengatakan aku mencintai Tuhan, pada saat yang sama saudara mencintai uang ataupun mamon dengan segala kelicikan dan kebahayaan yang dia hasilkan. Apa yang dihasilkan daripada cinta akan uang, saudaraku? Yang pertama kita lihat dari Yudas Iskariot, ada hubungan yang terpisah. Uang banyak membuat hubungan terpisah antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, teman dengan teman bisa berpisah, persaudaraan bisa putus, pertemanan yang sudah sekian tahun dibangun bisa berantakan hanya karena cinta akan uang. 3,5 tahun waktu yang sedemikian indah dan mesra bersama dengan Tuhan Yesus berantakan begitu saja. 3,5 tahun waktu bersama dengan Raja di atas segala raja berantakan hanya gara-gara uang, saudaraku. Itu yang pertama yang dihancurkan. Rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak dengan orang tua berantakan hubungannya karena orang tua sibuk mencari harta benda. Berantakan semuanya. Tentu kita tidak menginginkan itu. Yang kedua, saudaraku, penyesalan. Ya, memang penyesalan selalu datang terlambat. Ketika seorang orang tua melihat anaknya sudah jatuh ke dalam narkoba, seks bebas, karena ketika waktu anak-anaknya masih remaja dan sangat membutuhkan dia sibuk dengan kegiatan yang lain. Yang ada adalah penyesalan belaka. Ketika dia melihat bahwa segala sesuatu sudah hancur, kesehatannya sudah terganggu, hanya karena selama ini sibuk mencari uang, tidak mempedulikan kesehatan, dan sekarang terbaring di rumah sakit, yang ada hanya penyesalan belaka. Saudaraku, itu adalah kedahsyatan mamon yang kedua. Kedahsyatan yang menghancurkan persahabatan ataupun hubungan. Yang kedua, juga kita melihat mendatangkan penyesalan yang tiada tara. Bahkan yang ketiga, mendatangkan kebinasaan. Dikatakan Yudas Iskariot, akhirnya dia bunuh diri. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot menggantung dirinya. Untuk itukah kita berjerih lelah
Untuk itukah kita bercapek-capek mengejar sesuatu hanya untuk binasa? Saudara lihat, siapa sebetulnya yang binasa? Yudas atau Tuhan Yesus? Yudas Iskariot menerima uang, mencari uang, hidup dengan mamon, akhirnya binasa. Yesus Kristus hanya demi uang dia dijual, lalu dibinasakan untuk hidup selama-lamanya. Benarlah Alkitab berkata, saudaraku, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Paskah tahun ini kiranya boleh melepaskan kita dari jerat mamon itu yang membinasakan, yang membuat kita hidup dalam penyesalan, dan yang menghancurkan hubungan satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.